Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian melalui live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, yakni kajian membaca ulang kitab Mabadi Awaliyah yang ditulis oleh Abdul Hamid Hakim pada bagian keduanya, yaitu menyangkut Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang pada pekan lalu sudah kita sampaikan kaidah yang pertama, yaitu kaidah Al-Umuru Bimaqasidiha, yaitu kaidah yang terkait dengan masalah dan persoalan niat. Pagi ini insyaAllah kita lanjutkan dengan kaidah yang kedua. Perlu kami sampaikan bahwa kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, kaidah yang keempat, sampai nanti kaidah yang kelima, itu merupakan kaidah-kaidah turunan atau kaidah-kaidah furu', cabang dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang di dalam kitab Mabadi Awaliyah ini itu menjadi kaidah yang pertama. Kedua, ketiga, keempat dan kelima itu masih menjelaskan hal-hal yang terkait dengan masalah niat. Maka kaidah ini selalu disebut sebagai kaidah furu' atau sebagai kaidah cabang atau sebagai kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca Al-Qaidatus Tsaniyah. Kaidah yang kedua. Ma yustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Ma yustaratu fihi at-ta'yinu, sesuatu yang disyaratkan padanya at-ta'yin, fal khata'u fihi mubtilun, maka ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan di dalam kita mentakyinkannya, mubtilun, itu berarti sesuatu itu menjadi batal. Sesuatu yang disyaratkan padanya at-ta'yin, maka kalau tersalah, keliru di dalam mentakyinkannya, mubtilun, itu berakibat sesuatu itu menjadi batal. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dijelaskan bahwa di dalam kita berniat untuk melakukan satu amalan, untuk melakukan satu ibadah, katakanlah misalnya kita berniat untuk sholat, atau kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa,
maka di dalam kita berniat, paling tidak dalam niat kita itu harus memuat atau harus mencakup 3 aspek. Di dalam niat tak bisa tidak dan mesti harus ada. Yang pertama adalah al-qasad, al-qasdu. Al-qasdu atau al-qasad itu berarti mesti ada kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian aspek yang kedua yang harus ada di dalam niat itu adalah at-ta'arud. At-ta'arud itu kita di dalam niat mesti menentukan, menyatakan di dalam niat kita itu kalau amal atau ibadah kita itu, karena memang di dalam ibadah seperti solat, ada solat itu fardu, ada solat itu sunat. Nah, maka di dalam kita berniat, kita mesti menyatakan diri solat yang ingin kita kerjakan itu adalah solat fardu. Atau kita ingin melaksanakan solat itu adalah solat sunat. Dan itu mesti kita nyatakan di dalam niat kita. Setelah kita tadi mengqasad, bersengaja untuk melakukan sesuatu, lalu di dalam niat mesti kita tegaskan, oh solat yang ingin saya lakukan itu adalah solat fardu. Kalau kita nyatakan solat fardu, itu berarti bukan solat sunat. Maka kalau kita melafazkan niat misalnya usolli, nah, sekarang sengaja aku solat. Solat yang ingin kita kerjakan itu solat apa? Solat fardu atau solat sunat? Itu mesti jelas. Nah, itu namanya ta'arud. Lalu kita katakan usolli fardha, usolli sunnata. Kalau usollinya itu berarti qasad, menyatakan fardha atau sunnatanya di dalam niat kita itu namanya ta'arud. Lalu aspek yang ketiga, di dalam kita berniat mesti ada at-ta'yin. Mesti ada at-ta'yin. Kalau kita lanjutkan niat kita tadi, usolli itu qasad, fardha itu ta'arud. Karena yang ingin kita kerjakan itu salat fardu, tentu kita harus memilih. Dan itu mesti dinyatakan di dalam niat. Karena salat fardu itu tidak satu, kita ingin yang mengerjakan salat itu fardu yang mana? Oh, mungkin fardu zuhur, mungkin fardu asar, mungkin fardu maghrib, isya, atau juga mungkin fardu subuh. Dan itu harus kita nyatakan di dalam niat kita tadi. Sehingga kalau niat itu kita lafadzkan, usolli fardha. Fardhanya fardhu apa? Fardhu zuhri. Supaya apa? Supaya jelas bahwa saya itu akan mengerjakan sholat fardu zuhur. Berarti bukan sholat fardu asar, bukan pula sholat fardu maghrib, bukan fardu isya, bukan fardu subuh. Tetapi kita nyatakan tadi adalah fardu zuhri, yaitu fardu asar. Menyebutkan zuhur, menyatakan asar, maghrib, isya, dan subuh di dalam niat salat itu namanya at-ta'yin. Dan at-ta'yin itu termasuk yang disyaratkan di dalam kita meniatkan untuk tadi melakukan satu amal seperti salat atau seperti ibadah yang lain, puasa misalnya. Maka kalau kita kembali kepada kaidah tadi, sesuatu yang disyaratkan padanya at-ta'yin. Jadi dalam niat solat tadi, mana ta'yinnya? Menyatakan zuhur atau asarnya. Sesuai dengan solat yang ingin kita kerjakan. Itu namanya ta'yin. Usolli fardhu zuhri. Menyebut zuhri, itu namanya ta'yin. Dan itu disyaratkan. Artinya tidak bisa di dalam berniat untuk solat itu, kita hanya katakan, sengaja aku solat fardu. Lalu niatnya berhenti sampai situ. Lillahi ta'ala. Sengaja aku solat fardu karena Allah ta'ala. Itu belum jelas namanya. Karena yang ingin kita kerjakan itu solat fardu yang mana. Oleh karena itu disyaratkan kita mentakyinkannya. Oh, fardu zuhur.
Oh, fardu asar, maghrib, isya, subuh. Menyatakan itu tu namanya ta'yin. Dan itu di dalam niat, menurut kaedah yang kedua ini, itu adalah disyaratkan. Maka kata kaedah yang kedua tadi, ma yustaratu fihi ta'yinu, sesuatu yang disyaratkan padanya ada ta'yin, berarti menyatakan secara tegas, fardu zuhur atau fardu asar, maka kata kaidah fal khata'u fihi mubtilun. Lalu kita tersalah, keliru di dalam mentakyinkannya, maka itu berakibat kalau solat tadi solat kita menjadi batal. Solat kita berarti menjadi batal, tidak sah. Beberapa contoh yang ditulis oleh kitab ini terkait dengan ta'yin, dan ta'yin itu adalah menjadi syarat di dalam kita berniat untuk melakukan satu ibadah. Kita baca beberapa contohnya. Al-amsilah, contoh-contoh, minha, di antaranya al-khata'u min salatiz zuhri ilal asri au aksihi falau shalla zuhra nawiyan al-asra lam yasih. Kata contoh yang pertama, tersalah. Tersalah kita mentakyinkan dari solat zuhur menjadi asar. Au aksihi, atau sebaliknya, dari asar tersebut zuhur. Lah, apa misalnya kita ingin solat zuhur, yang seharusnya usolli fardhu zuhri, tapi tersalah kita mentakyinkannya. Kita katakan dalam ta'yin niat kita itu usolli fardhul asri, maka itu tersalah dalam mentakyinkannya. Karena ta'yin itu adalah sesuatu yang disyaratkan, maka falau shalla zuhra, kalau seseorang solat zuhur nawiyan al-asra, lalu dalam niatnya dia ta'yinkan solat asar, lam yasih, maka solatnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah, dalam kaidah yang lalu kita sudah jelaskan betapa niat itu memiliki kedudukan yang penting di dalam keabsahan satu amal, keabsahan satu ibadah. Ya, jadi bukan hanya kita niatkan di dalam hati ingin solat. Seperti saya katakan tadi, sengaja aku solat karena Allah Ta'ala. Itu namanya ijal, indak jaleh. Solat yang ingin kita kerjakan itu solat apa? Solat fardukah atau solat sunat? Kalau kita katakan itu solat fardu, fardu yang mana? Zuhurkah, asarkah, atau maghrib, isya, subuh? Kalau kita katakan niat kita itu untuk solat sunat, sunat apa? Sunat qobliyahkah, sunat ba'diyahkah, sunat duhakah, atau solat sunat-sunat yang lain? Oleh karena itu di dalam niat mesti ada aspek yang ketiga. Selain dari qasad, nanti di bawah ada ta'arud, dalam kaidah berikutnya, ya, dan aspek yang ketiga adalah at-ta'yin. Maka dikatakan ma yustaratu fihi ta'yin, sesuatu yang disyaratkan padanya mesti ada ta'yin, seperti tadi menyebut zuhurnya, menyebut asarnya, atau menyebut qobliyahnya, atau menyebut ba'diyahnya. Fal khata'u fihi, lalu keliru kita menyebutkannya, mentakyinkannya, mubtilun, dia menjadi batal. Contohnya tadi, tersalah orang mentakyinkan solat zuhur menjadi solat asar, atau solat asar ditakyinkan solat zuhur, maka lam yasih, itu solatnya menjadi tidak sah. Masyarul muslimin, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, minha al-khata'u min kifaratiz ziharah ila kifaratil qatl. Tersalah di dalam menentukan atau mentakyinkan persoalan kifarat. Satu, kifarat zihar.
Satu, kifarat membunuh. Lah. Tetapi di dalam kita mentakyinkannya salah. Kita seharusnya ingin membayar kifarat zihar. Tapi kita katakan dengan kifarat membunuh. Atau sebaliknya. Kita ingin melaksanakan kifarat pembunuhan. Tetapi kita katakan kifarat zihar. Apa itu zihar? Secara singkat, zihar itu adalah menyerupakan istri dengan ibu kita. Jadi seorang suami menyamakan atau menyerupakan istri dengan ibunya. Itu namanya zihar. Dan kalau itu sudah terjadi, maka seorang suami itu tak boleh lagi dia mencampuri istrinya kecuali setelah dia membayar kifaratnya atau kafaratnya. Yang kafaratnya itu diantaranya memerdekakan budak. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 orang miskin. Oleh karena itu di dalam kita mentakyinkan untuk pembayaran atau pelaksanaan kafarat itu, tak boleh tersalah kita di dalam mentakyinkannya. Sebab kalau tersalah, resikonya adalah mubtilun, dia menjadi batal. Minha, contoh yang ketiga, al-khata'u min rawatibiz zuhri ila rawatibil asar. Tersalah misalnya kita di dalam mentakyinkan niat kita. Seharusnya rawatib zuhur, tapi kita buat rawatib asar. Tentu menjadi tidak sah. Atau sebaliknya, kita ingin rawatib asar, tetapi kita takyinkan dengan rawatib zuhur. Lam yasih. Atau tadi mubtilun, batal. Al-khata'u, contoh berikutnya, al-khata'u min salati idil fitri ila idil adha wa aksihi. Tersalah kita di dalam mentakyinkan niat untuk salat Idul Fitri, tetapi tertakyin menjadi salat Idul Adha wa aksihi, atau sebaliknya, yang Idul Adha kita takyinkan Idul Fitri, maka lagi-lagi mubtilun. Maka solat id kita menjadi tidak sah. Lam yasih. Itu pentingnya ta'yin ini di dalam niat. Contoh terakhir, dikatakan al-khata'u min raq'atayil ihram ila raq'atayit tawaf wa aksihi. Tersalah dari 2 rakaat ihram. Kalau orang akan melaksanakan ihram umroh atau ihram haji, dia disunatkan untuk melaksanakan solat sunat ihram 2 rakaat. Begitu juga di saat orang sudah selesai melakukan tawaf, maka dia disunatkan untuk solat 2 rakaat. Ya, namanya solat sunat tawaf, dan itu dianjurkan di belakang makam Ibrahim. Lalu ketika kita berniat untuk solat sunat tersebut, apakah 2 rakaat solat sunat ihram, apakah 2 rakaat solat sunat tawaf, itu mesti kita takyinkan sebenar-benarnya. Melaksanakan 2 rakaat solat sunat tawaf, tetapi kita takyinkan solat sunat ihram. Itu berakibat lam yasih, tidak sah, au mubtilun. Kemudian contoh yang terakhir, al-khata'u min saumi arafata ila saumi asyura'a wa aksihi. Yaitu tersalah di dalam mentakyin dari puasa Arafah menjadi puasa Asyura. Atau sebaliknya, kita ingin puasa Asyura, tapi takyinnya puasa Arafah. Itu juga berakibat bahwa ibadah atau amal kita karena tersalah di dalam kita mentakyinkan niat, maka itu berakibat ibadah atau amal yang kita kerjakan itu secara fikih itu menjadi batal. Kalau dia batal itu berarti lam yasih, amal atau ibadah kita menjadi tidak sah. Oleh karena itu, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalib Bangkinang, maka persoalan niat ini di dalam kita melakukan satu ibadah itu betul-betul harus kita dudukkan secara konkret. Mana qasdnya, mana
ta'arudnya, mana ta'yinnya. Karena dalam satu niat, ketiga aspek ini tidak bisa tidak. Saya katakan tadi, dalam satu niat, ketiga aspek ini harus ada, yaitu qasad, ta'arud, kemudian ta'yin. Nah, kebetulan dalam kaidah kedua ini, kaidah mengatakan ma yustaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Sesuatu yang disyaratkan padanya mesti ada ta'yin, maka kalau tersalah dia berakibat batal. Mudah-mudahan ini bisa dipahami sehingga kita di dalam melakukan amal itu harus faham betul, terutama kaitannya dengan masalah niat. Karena dalam kaidah yang pertama dalam minggu yang lalu itu sudah kita tegaskan betapa pentingnya persoalan niat ini, karena salah satu fungsi niat itu adalah menentukan sah atau tidaknya satu amal, sah atau tidaknya satu ibadah. Jadi bukan hanya sekedar berniat. Nah, misalnya saya katakan tadi orang solat, sengaja aku solat karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'alanya iya, tapi solat yang dia kerjakan itu tak jelas. Nah, masih kabur, entah solat fardu, entah solat sunat. Kalau fardunya fardu yang mana juga. Kalau solat sunat, sunat apa juga dia kerjakan itu tidak jelas. Sehingga amal ibadah yang dia kerjakan itu tentu menjadi sia-sia. Nah, mudah-mudahan kalau kaidah-kaidah ini dengan beberapa contoh yang kita sampaikan, yang ada di dalam kitab ini, bagi siapapun yang mengikutinya, yang mendengarnya, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan mendapatkan kemanfaatan insyaAllah. InsyaAllah kita lanjut untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Masih ada 3 atau 4 kaidah yang terkait dengan niat ini. Ya, yang terkait dengan niat ini, karena dia memang menjadi kaidah furu' atau kaidah cabang dari kaidah induknya, yaitu al-umuru bimaqasidiha pada penjelasan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.